Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah bersisa ahli ibadah yang menyembah iblis di jelang kematiannya. Namun, bagaimana kisah selanjutnya? Tonton terus video ini hingga akhir untuk tahu kisah selanjutnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like, share, dan klik tombol subscribe supaya channel ini lebih berkembang dan insya Allah jauh lebih berkembang. Amin ya robbal alamin. Bersisa Al-Abid. Ya, begitulah orang-orang memberi gelar kepadanya. Al-Abid artinya ahli ibadah. Predikat itu disematkan karena ia memang orang yang sangat tekun beribadah. Bahkan para malaikat pun sampai terkagum-kagum akan ibadahnya yang sangat tekun itu. Ia juga merupakan guru spiritual yang ulung. Konon ia juga memiliki 60.000 murid yang semuanya berilmu tinggi dan memiliki keramat bisa terbang. Namun di tengah kekaguman para malaikat, lantas Allah mengherankannya dengan berkata kepada malaikat, "Gerangan apa yang membuatmu begitu terkagum akan Barsisa? Padahal di dalam pandanganku, hakikatku, ia tidak ubahnya seperti setan yang terkutuk." Syahadan para malaikat pun tersengang mendengar dan mulai menerka-nerka akan takdir apa yang membuat tersungkurnya ke dalam lembah derajat setan yang hina dina itu. Al-Kisah Barsisa memiliki sebuah keramat. Ya, apabila ia menemui orang gila dan kemudian menyentuhnya, maka seketika orang gila itu akan sembuh. Dan itulah yang terjadi saat itu pada seorang gadis anak raja. Sang putri mengalami gangguan jiwa. Atas perintah sang raja, diutuslah pasukan kerajaan untuk membawa sang putri ke padepokan Barsisa di tengah hutan belantara itu, agar ia memperoleh perawatan rehabilitasi dan harapan akan menuai kesembuhan. Maka berangkatlah para pasukan dengan membawa putri raja yang sedang sakit jiwa. Sesampainya di sana, setelah mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya, para prajurit segera bergegas undur diri untuk kembali ke kerajaan dengan meninggalkan sang putri bersama sang Barsisa di padepokan yang berada di tengah hutan. Saat para punggawa telah meninggalkan mereka berdua, saat putri raja masih dalam keadaan gila, dan saat Barsisa hanya ditemaninya di tengah hutan belantara tanpa ada orang selain mereka, iblis pun datang mulai menggoda. "Wahai Barsisa, tidakkah engkau melihat putri sang raja itu cukup cantik? Ia begitu menggoda. Tidakkah engkau berpikir untuk sejenak bersenang-senang dengannya? Nikmatilah tubuhnya. Untuk sekali ini saja, lagi pula ia dalam keadaan gila. Sudah tentu ia tidak akan mengetahui apa-apa yang terjadi saat ini. Setelah kesembuhannya nanti, kalian pun juga hanya berdua di hutan ini. Takkan ada orang yang mengetahuinya. Ayolah, kukira pantas bagimu rehat sejenak dari aktivitas ibadahmu yang sangat melelahkan itu," bujuk iblis penuh kemesraan. Naas menimpanya. Barsisa tergoda oleh tipu daya iblis yang terkutuk. Ia pun melakukan zina bersama sang putri yang masih dalam keadaan gila. Namun baru saja usai melakukan zina bersama putri raja yang sedang gila tersebut, iblis kembali merasuk berbisik menggoda ke dalam relung hati Barsisa. "Duhai, celakalah engkau wahai Barsisa. Cepat atau lambat perbuatan kejimu akan diketahui orang-orang. Utusan kerajaan akan mencarimu dan pasti raja akan menghukummu. Sontak reputasimu akan hancur berantakan, nama baikmu akan tercemar dan seluruh orang-orang akan mencapakanmu." Lalu apa yang harus aku lakukan? Batin Barsisa mulai dirundung kecemasan. Ia mulai bertanya-tanya terhadap diri sendiri, dan lagi-lagi iblis mulai berbisik meluncurkan strateginya. "Sudahlah, bunuh saja wanita itu. Kemudian kuburlah ia dalam-dalam
di atas gundukan pasir dan tidak para utusan kembali untuk menjemputnya, bilang saja kalau sudah sembuh dan pamit untuk kembali dan semuanya akan beres. Kalaupun ia tak kembali, engkau tidak akan disalahkan. Mereka pasti akan mengira ia telah diterkam oleh hewan buas di tengah perjalanan kembali menuju istana. Bodohnya, Barsisa pun kembali mengiyakan tawaran iblis yang seakan penuh kompromi. Singkat cerita, dibunuhlah sang putri olehnya, dan kemudian ia kubur dalam-dalam hingga sekiranya tak akan ada orang yang mengetahuinya kalau di dalamnya terdapat mayat anak sang raja. Akhirnya sekarang tuntas semuanya. Batin Barsisa mulai lega. Namun tidak bagi iblis. Setelah ia berhasil membujuk rayu manusia ahli ibadah dan bisa menyembuhkan orang gila dengan sentuhan tangannya, iblis kemudian menjelma menjadi seorang saleh ahli ibadah yang seakan dapat mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Iblis kemudian masuk ke istana dan menemui raja dan menceritakan apa yang terjadi terhadap putrinya dan Barsisa di tengah hutan. Seketika sang raja marah, lalu mengirim utusan untuk menangkap Barsisa dan menghukumnya. Akhirnya Barsisa dihukum salib oleh sang raja. Sungguh, kini Barsisa tidak dapat melakukan apa-apa. Di tengah kelemahan Barsisa ini, dengan licik sang iblis kembali memanfaatkan keadaan untuk menjerumuskan lebih dalam lagi ke lembah kekufuran. Iblis pun berkata kepada Barsisa dengan penuh iba, "Duhai, alangkah malangnya nasibmu Barsisa. Engkau sekarang terhukum salib oleh sang raja karena perbuatanmu. Namun, janganlah risau, sebentar lagi aku akan menyelamatkanmu dari hukuman sang raja ini. Namun, ada satu syarat yang harus kamu penuhi." "Apa itu?" "Sungguh, aku akan melakukannya asal engkau menyelamatkanku," tanya Barsisa kegirangan. Lalu iblis berkata, "Sembahlah aku." "Bagaimana aku dapat menyembahmu jika tubuhku tersalib oleh kayu?" tanya Barsisa di tengah kondisinya yang semakin layu. Kemudian iblis kembali berkata, "Cukuplah bagimu untuk isyarat saja, entah itu dengan menganggukkan kepala atau sekedar kedipan mata sebagai ganti sujudmu kepadaku." Maka dengan sisa-sisa tenaganya Barsisa pun melakukannya. Apa yang diperintahkan oleh iblis, sayang, seketika ia juga mati dan iblis tak menyelamatkannya. Sedang ia mati dalam keadaan kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sungguh benar-benar Barsisa yang nestapa. Nauzubillahi min dzalik.